Bab 6. Lingkaran ke-10. Wira segera mencoba mengedarkan energinya. Dia menyadari itu menjadi lebih mudah daripada saat dia mencobanya sebelumnya. Dan rasa sakitnya berkurang secara signifikan. Wow, sepertinya aku seharusnya tidak menghentikan latihanku. Wira merasa kesal. Dia pun segera mulai merasa menyesal ketika memikirkan tentang hari-hari yang harus dia lalui dengan kesakitan hanya untuk membuat energinya bergerak. Kenapa mereka tidak mengumumkannya di gulungan? Aku tidak akan melewati hari-hari kesakitan. Wira mengeluh dengan getir. Meskipun dia tahu itu tidak akan mengubah apapun, dia tidak ingin menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melanjutkan pelatihannya. Jadi dia hanya menyalahkannya. Manusia adalah makhluk yang aneh. Jika terjadi sesuatu pada mereka, mereka selalu berusaha mencari pihak yang bisa disalahkan. Terkadang mereka jelas-jelas tahu bahwa mereka bersalah. Musik kecilin dia, Bill. Namun hanya sedikit yang mau mengakuinya. Oke, sekarang kembali ke cerita. Wira mampu menyelesaikan sirkulasi kedua tidak lama kemudian. Dia kelelahan karena kerja keras dan langsung tertidur. Keesokan harinya, Wira bangun sore hari. Meski belum tengah hari, namun jaraknya tidak jauh. Ah, malam yang luar biasa. Wira terbangun dengan senyum lebar di wajahnya. Setelah mendapat terobosan dalam sirkulasi, dia merasa luar biasa dengan dirinya sendiri. Meski bukan sesuatu yang besar, Wira merasa itu adalah pencapaian yang besar. Dia lalu menyegarkan diri sebelum turun, dan dia lalu melihat Martha baru saja masuk ke dalam rumah. Ketika dia melihat Wira, dia memberinya senyuman manis. Entah kenapa, saat Wira melihat senyuman itu, Wira merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun akhir-akhir ini. Apakah Wira mulai memikirkan semua yang telah dia lakukan akhir-akhir ini dan tidak ingat pernah membuat ibunya kesal? Apa kabarmu? Martha bertanya ketika Wira berjalan mendekatinya. Wira berhenti secara naluriah dan perlahan mundur ke jarak yang dianggapnya cukup aman. Aku baik-baik saja, terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini, Bu? Wira bertanya sambil tersenyum. Harus kuakui, kamu terlihat sangat cantik pagi ini. Sebelum Martha sempat menjawab pertanyaan yang diajukan Wira, dia mendengarnya terdiam lagi. Lidahnya sangat fasih, sama seperti ayahnya. Martha mencibir dingin di dalam hatinya. Dia tahu mengapa Wira memujinya. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia selalu melakukan ini untuk mendapatkan sisi baiknya. Meskipun dia tidak pernah tertipu, dia tanpa sadar mengurangi hukuman yang ada dalam pikirannya untuknya. Bagaimana latihanmu kemarin? Martha bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, saya perhatikan stamina saya telah meningkat sejak saya mulai mengembangkan teknik ini. Meskipun saya belum mulai berkultivasi sepenuhnya, saya pikir itu tidak akan memakan waktu lama lagi. Oh, dan saya membuat beberapa kemajuan dalam sirkulasi kedua. Sekarang yang harus kulakukan hanyalah melanjutkan sampai aku mencapai yang ke-10. Wira melontarkan semua yang dia lakukan kemarin. Dia lupa tentang apa yang terjadi dengan Derek ketika dia terlalu bersemangat atas keberhasilan terobosan kultivasinya malam sebelumnya. Martha memandangnya lekat-lekat. Mengapa dia menyembunyikannya dariku? Atau dia melupakannya ya? Tidak perlu, aku akan menanyakannya saja sendiri. Aku diberitahu kamu diam-diam menyerang Derek kemarin ketika kamu kembali dari hutan. Martha mengamati reaksi Wira dengan cermat. Wira kaget mendengarnya, lalu semuanya cocok. Tak heran dia bertingkah aneh. Jadi itu karena konflik kecil yang aku alami dengan Derek. Aku tidak menyerangnya secara diam-diam. Dialah yang menyerangku dan aku membalasnya secara terang-terangan. Aku bahkan sudah memperingatkannya, tetapi dia ingin menindasku karena dia mengira aku lemah, kata Wira. Dengan bangga sambil menjulurkan dada. Martha memandangnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Anak ini, ya,
Bukan itu yang dia katakan. Dia bilang, dia sedang sendirian di pinggir jalan ketika kamu tiba-tiba menyerangnya secara diam-diam. Saat perhatiannya sedang teralihkan, dia bilang kamu menyerangnya. Mungkin karena kamu marah padanya ketika dia dengan bercanda memanggilmu dengan sebutan bahwa kamu seorang yang cacat. Martha menceritakan apa yang diberitahukan kepadanya. Martha sangat mengenal putranya. Meskipun dia nakal, dia tidak akan menyerang siapapun secara diam-diam. Ya, bukan karena alasan khusus itu. Dengan karakternya, dia pasti akan menyerang musuhnya terang-terangan. Derek tidak bisa dihitung sebagai musuh. Dia bahkan tidak sepadan dengan waktu Wira. Dia berbohong. Wira membela diri dengan percaya diri. Dia tahu bahwa ibunya tahu kalau dia benar. Dia hanya berusaha menakutinya. Bahkan jika dia salah, dia tahu dia pasti akan melindunginya. Martha lalu memandangnya beberapa lama. Ceritakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Lalu Wira menceritakan keseluruhan kejadiannya, mulai dari saat dia hendak keluar hingga saat dia dihadang oleh Derek. Martha juga tercengang saat mendengar bagaimana Wira mampu mengalahkan Derek dengan mudah. Derek adalah seorang di collection plane tahap ke-8, tidak jauh dari fusion plane. Namun Wira lebih cepat darinya. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Derek adalah seorang elementalis angin. Dia menatap putranya, rasa bangga memenuhi hatinya. Tapi dia tidak menunjukkannya. Jika Wira tahu bahwa dia bangga padanya, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Baiklah, jangan khawatir tentang ini, saya akan mengurusnya. Saya tidak ingin mendengar hal seperti ini terjadi lagi. Fokuslah sepenuhnya pada kultivasimu dan usahakan untuk menyelesaikan peredarannya secepat mungkin. Jadi kamu bisa mulai kultivasi yang sebenarnya. Martha memberitahunya dengan serius. Dia benar-benar tidak ingin dia menyanyiakan waktu dengan semua hal kecil ini. Selama dia bisa memulai berkultivasi dengan sungguh-sungguh, saya akan bahagia. Ya Bu, aku akan bekerja ekstra keras, seru Wira dengan tekad. Martha memandangnya dan mengangguk melihat betapa setujunya Wira dengan tekadnya. Wira lalu melanjutkan latihannya hari itu. Hanya saja sekarang rutinitasnya berubah. Dia akan berlatih pada siang hari dan bermeditasi di malam hari. Perlahan, waktu berlalu dan sebulan berlalu dengan cepat. Wira tidak mendengar kabar dari Derek atau siapapun setelahnya. Dia diberi momen kedamaian yang langka. Dia senang karena sekarang semua fokusnya tertuju pada latihannya. Selama bulan ini, dia mampu mencapai lingkaran ke-7. Semakin banyak lingkarannya, semakin sulit baginya. Ia bertekad sehingga ia tidak berhenti atau menyerah di tengah jalan karena merasa itu terlalu berat. Dia terus mendorong dirinya ke tepi jurang dan melampaui dirinya sendiri. Kapanpun dia ingin berlatih, dia akan menjadikan dirinya sebagai target untuk dikalahkan. Jika dia bisa melakukan lebih dari apa yang biasanya dia lakukan, maka dia telah berhasil melampaui dirinya yang sebelumnya. 1 bulan lagi berlalu tanpa ada peristiwa besar yang terjadi. Wira melanjutkan latihannya yang heboh dan Martha bahkan mulai mengkhawatirkannya. Suatu saat Wira pulang ke rumah dengan penampilan seperti orang yang sedang berada di ambang kematian. Dia harus memaksanya tinggal di rumah selama seminggu untuk beristirahat sebelum dia diizinkan melanjutkan pelatihannya. Bahkan ketika tinggal di rumah, Wira fokus penuh pada meditasi. Selama 2 bulan ini, Wira mampu menyelesaikan 9 lingkaran. Sekarang tinggal lingkaran terakhir. Setelah dia menyelesaikannya, dia akan secara resmi masuk ke ranah elementalis. Wira merasa sangat bersemangat dan tidak sabar untuk mulai memanipulasi setiap elemen. Wira beristirahat sejenak sebelum melanjutkan ke putaran terakhir. Dia sadar bahwa dia harus selalu mengambil istirahat agar tubuhnya tidak rusak. Setelah istirahat, ia segera memulai latihan dan mulai menggerakkan energi sesuai instruksi lingkaran ke-10. Setiap lingkaran mempunyai rute yang berbeda-beda, sehingga ia harus berhati-hati saat mempelajarinya agar tidak terjadi kesalahan.
Meskipun hampir identik, selalu ada rute berbeda untuk setiap lingkaran. Wira bekerja keras dan setelah 2 minggu latihan keras, suatu malam dia akhirnya menyelesaikan putaran terakhir.